Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dika di sini, jenis bisnis modal kecil, untung besar. Yang baru singgah di channel YouTube saya, silahkan subscribe dan aktifin tombol loncengnya. Jenis bisnis modal kecil, untung besar pasti diinginkan oleh setiap para calon pembisnis, guys. Ya, jadi setiap orang yang ingin memulai bisnis pasti yang dipikirkan hal yang utama adalah dengan modal kecil tapi bisa meraih untung sebesar mungkin, guys. Ya, jadi buat kamu yang ingin mendapatkan solusi dengan modal kecil tapi untung besar, kamu harus simak video saya sampai habis. Nah, jadi hal yang bisa kamu lakukan yaitu dengan menjadi reseller dan dengan cara dropship, guys. Ya, jadi buat kamu para pemula mungkin masih bingung apa itu reseller dan apa itu dropship. Ya, jadi kamu nggak usah bingung-bingung lagi. Setelah kamu menonton video saya ini, saya yakin kamu bisa membedakan apa itu dropship dan apa itu reseller. Ya, jadi saya akan bahas mengenai perbedaan reseller dan dropship ini sendiri, guys. Ya, jadi saya mulai dari reseller. Reseller itu adalah kamu membeli produk orang lain dengan tujuan untuk menjual produk tersebut, guys. Ya, jadi biasanya kamu menjadi reseller dari sebuah supplier ya, ataupun pedagang yang lebih besar daripada kamu, guys. Ya, baik itu kamu yang sudah berbisnis ataupun kamu yang baru sama sekali ingin memulai bisnis kamu, guys. Ya, jadi baik dia itu bisnis konvensional ataupun bisnis online, kamu bisa menjadi reseller dari supplier. Ya, jadi bukan hanya bisnis online saja yang bisa menjadi seorang reseller. Ya, jadi di bisnis konvensional kamu juga bisa menjadi reseller salah satu produk ataupun barang, guys. Ya, bisa saja kamu lebih minat di bisnis konvensional dan kamu lebih minat berjualan langsung dibanding dengan berjualan online, guys. Ya, jadi reseller ini sendiri tidak dibatasi antara pembisnis online ataupun pembisnis konvensional. Yang pastinya kalau kamu ingin menjadi reseller, kamu harus tentukan produk apa yang ingin kamu beli dari supplier kamu, guys. Ya, contohnya kamu minat di bidang fashion ataupun buat para ladies kamu minat di bidang kecantikan. Ya, jadi buat kamu yang minat di bidang fashion, kamu bisa cari supplier seperti baju, sepatu, sandal, tas ataupun yang jenis yang lainnya, ya. Jadi untuk ladies ini sendiri yang mereka hobi dengan kecantikan ataupun buat para pria yang hobi dengan perawatan ataupun untuk ketampanan, ya. Bisa saja itu untuk para pria yang hobi di bidang ini, itu bisa mencoba dari parfum, minyak rambut, ataupun jenis lainnya seperti deodoran. Itu bisa kamu coba untuk jadi reseller, guys. Ya, jadi kamu tinggal cari supplier di mana yang menjual produk yang sesuai dengan keinginan kamu. Ya, jadi buat kamu para reseller, kamu harus tentukan jenis produk yang ingin kamu beli di supplier. Ya, jadi biasanya kalau kamu membeli harga dengan harga reseller ataupun dengan tujuan untuk kamu jual lagi, itu kamu biasa akan diberikan harga diskon ataupun potongan harga yang jauh lebih murah dibanding kalau kamu beli langsung ke toko tanpa melalui supplier, guys. Ya, jadi biasanya harga reseller ini lebih murah dan lebih rendah dibanding kamu membeli produk itu langsung ke toko, guys. Ya, jadi dengan modal yang sangat kecil kamu bisa meraih keuntungan yang sangat besar, guys. Ya, contohnya saja kamu membeli produk fashion ya seperti baju itu dengan harga 50.000, kamu bisa menjualnya seharga 70.000 bahkan lebih, guys. Ya, bahkan bisa 100% keuntungan yang kamu dapatkan dari modal kamu, guys. Ya, artinya bisa selipat ataupun bahkan bisa 2 lipat ataupun 3 kali lipat tergantung trik ataupun harga yang kamu tetapkan saat kamu menjual produk, guys. Ya, yang pastinya saran saya buat kamu para pembisnis pemula, kamu nggak usah terlalu memikirkan soal keuntungan yang besar dulu, guys. Ya, pikirkan keuntungan, ya, jangan terlalu besar karena kamu masih pemula. Yang pasti kamu harus cari pelanggan sebanyak mungkin dulu, baru kamu pikirkan tentang masalah keuntungan, guys. Ya, karena seiring berjalannya waktu, keuntungan itu juga bisa kamu dapatkan lebih besar daripada sekarang, guys. Ya, jadi saran saya buat kamu para pemula, kamu harus mencari para calon pembeli kamu
Ya, itu lebih baik dibanding kamu memikirkan tentang keuntungan dari yang akan kamu dapatkan setelah kamu menjual produk itu guys ya. Yang pastinya dalam berjualan ini kamu nggak perlu untung besar ya, sikit pun asal lancar. Itu lebih baik dibanding untung besar tapi kamu tidak lancar dalam menjual produk kamu guys ya. Jadi selain reseller ini sendiri, dropship juga alternatif untuk kamu para calon pembisnis pemula yang baru ingin memulai bisnis kamu. Kamu bisa menjadi seorang dropshipper guys ya. Jadi dropshipper ini sendiri bisa kita artikan sebagai kamu ya membantu penjual lain untuk menjual produk mereka guys ya. Yang pastinya dengan membantu mereka menjualkan produk mereka, kamu tuh itu akan mendapatkan untung guys ya. Jadi dalam dunia bisnis itu tidak ada kerja yang sia-sia ataupun tidak ada keuntungan buat kamu guys ya. Jadi biasanya di dalam dunia bisnis itu saling menguntungkan ya, antara reseller dan suppliernya itu sama-sama mendapatkan keuntungan guys ya. Jadi dropship ini sendiri bisa kamu lakukan baik itu di bisnis konvensional ataupun bisnis online guys ya. Kalau kamu di bisnis konvensional, kamu juga bisa terapkan sistem dropship ini untuk membuka usaha kamu ataupun bisnis kamu guys ya. Jadi tidak hanya di dalam bisnis online saja dropship ini bisa kamu lakukan ya. Karena kebanyakan orang salah tangkap ataupun salah tanggap dan salah pengertian dalam menanggapi dropship ini guys ya. Jadi biasanya dropship ini selalu diartikan sebagai kamu menjual produk orang lain tapi hanya bisa di online ya. Tapi sebenarnya dropship ini bisa kamu lakukan baik itu di bisnis online ataupun di bisnis konvensional ya. Jadi kamu minat di bidang mana, di bisnis mana, kamu bisa tetap lakukan dropship ini sendiri ya. Yang pastinya kamu harus cari produk jenis apa yang ingin kamu dropshipkan ya. Contoh saja kamu bisnis konvensional dan kamu hobinya di bidang kuliner, ini juga bisa kamu dropshipkan guys ya. Contoh kamu menjual makanan ya, yang pastinya kamu menjual makanan tapi saat pembeli ingin membeli makanan yang diinginkannya, pembeli itu tidak menemukan di tempat kamu ya. Jadi artinya kamu bisa tawarkan makanan ataupun produk yang ia inginkan, dan kamu harus mencari produk yang dia inginkan sampai dapat. Yaitu artinya kalau produk yang diinginkan si pembeli tadi dapat dan bisa kamu jual ke pembeli tadi, kamu akan mendapatkan keuntungan dari kamu menjual produk dropship itu sendiri guys ya. Jadi itu ada contoh kecil. Dan selain jenis makanan, kamu juga bisa coba dengan dropship sesuai minat dan keinginan kamu guys ya. Baik itu dia di bidang fashion, di bidang kecantikan, ataupun di jenis produk herbal kesehatan ya. Jadi banyak sekali jenis bisnis yang bisa kamu dropshipkan ataupun kamu jadi reseller itu sendiri ya. Jadi kamu itu nggak perlu bingung-bingung lagi. Kalau kamu hobinya di bidang fashion, kamu bisa jadi seorang dropshipper di bidang fashion ya. Bisa jadi kamu jadi dropship baju, celana, sepatu, ataupun tas ya, yang pastinya sesuai dengan keinginan kamu ya. Kalau kamu tidak punya modal sekalipun untuk membuka bisnis kamu, alternatif dropship ini adalah solusi terbaik buat kamu semua untuk segera bisa membuka bisnis kamu guys ya. Jadi kalau kamu di dunia online sendiri, dropshipper ini ataupun dropship bisa kamu lakukan dengan cara kamu menanyakan dengan si penjual ya. Artinya sebelum kamu melakukan dropship ini sendiri, kamu harus menanyakan kepada si penjual apakah toko mereka bisa dropshipper atau tidak ya. Karena itu harus kamu pertanyakan terlebih dahulu dan harus ada persetujuan dari suppliernya ya. Jadi itu caranya nggak susah. Yang pastinya kamu harus bertanya dulu kepada si supplier. Yang pastinya dengan dropship ini sendiri tanpa modal kamu bisa menjalankan bisnis kamu, dan pastinya tanpa modal kamu bisa meraih keuntungan dari hasil penjualan kamu guys ya. Jadi semoga tidak ada yang bingung lagi mengenai pengertian dan cara melakukan
jadi reseller ataupun jadi dropshipper ya. Yang pastinya kalau kamu masih bingung, kamu bisa tinggalkan pesan di kolom komentar ya. Dan yang pastinya buat kamu yang sudah menerapkan cara yang saya berikan ini, kamu juga bisa tinggalkan pesan di kolom komentar guys ya. Jadi buat kamu yang belum ngerti juga tentang cara ataupun penjelasan reseller dan dropshipper ini, kamu bisa kan tinggalkan pesan di kolom komentar. Ntar saya akan berikan solusi terbaik buat kamu semua. Yang pastinya kamu harus tetap semangat, kamu harus tetap berusaha untuk segera membuka bisnis kamu guys ya. Yang pastinya kamu harus tetap ingat, berusaha untuk menghasilkan uang, jangan ada uang baru berusaha. Semoga informasi yang saya berikan ini bermanfaat buat kamu semua dan pastinya bisa menambah wawasan kamu semua ya. Sampai jumpa di video saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.